Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 21. 2 hari kemudian, di dalam aula utama kediaman Su. Petik 2 titik 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 titik. Kami telah mencantumkan semua persyaratan kami di atas. Su Gaoye memperhatikan Su Chen saat dia berbicara, kepalanya sedikit dimiringkan dan senyum percaya diri di wajahnya. Dia telah melatih senyum ini di depan cermin selama hampir 2 hari. Itu tidak terlalu merendahkan atau terlalu sombong, keduanya memberi Su Chen wajah yang cukup dan tidak menodai keanggunan yang seharusnya dimiliki oleh 10 klan bangsawan garis keturunan yang hebat. Jadi, klan Lian juga sama. Su Chen berbalik untuk melirik kepala pelayan Lao. Kepala pelayan Lao tertawa, 10 klan bangsawan garis darah besar maju dan mundur bersama. Secara alami, kondisinya sama. Petik 2. Maju dan mundur bersama. Sudut mulut Su Chen terangkat dengan senyum menghina. Kemudian, dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, karena kedua kepala pelayan telah mendaftarkan persyaratan Anda, maka tolong dengarkan permintaan saya. Saya dapat membebaskan para tawanan, tetapi saya ingin 1 juta batu asal sebagai ganti rugi. Anda juga harus meminta maaf kepada saya, dan Anda harus memberi saya akses ke perpustakaan rahasia Anda. Sampah. Su Gaoye menamparkan meja dan berdiri. Su Chen, kamu berani memeras kami. 2 klan kami bersedia untuk berdamai dengan Anda, itu sudah memberi Anda wajah yang luar biasa. Mendamaikan. Cahaya dingin tiba-tiba melesat dari mata Su Chen. Siapa yang peduli untuk berdamai denganmu? Mereka berdua terkejut. Su Chen mengucapkan setiap kata saat dia berbicara, jika kamu ingin bertarung, aku bisa mengakomodasimu. Tetapi jika Anda ingin membawa seseorang kembali, Anda harus memberikan manfaat yang sesuai. Kondisi yang diajukan oleh 2 klan bangsawan garis darah terlalu memalukan dan bahkan tidak layak untuk didiskusikan. Jika Anda masih ingin mempertahankan sikap Anda sebelumnya, sebaiknya kita langsung saja ke pertempuran. Tetapi jika Anda benar-benar ingin bernegosiasi, kita akan melakukannya dengan standar saya. Su Chen, jangan pernah berpikir tentang apa yang saya pikirkan adalah masalah saya, apa yang Anda lakukan mulai dari sini adalah masalah Anda. Tentu saja, jika salah satu dari Anda setuju terlebih dahulu, saya dapat memberikan beberapa kelonggaran kepada pihak tersebut. Kalau tidak, Anda bisa menunggu untuk mengumpulkan mayat ahli waris Anda. Anda, Su Gaoye menunjuk ke arah Su Chen, sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara. Su Chen melambaikan lengan bajunya dan berdiri. Li Su, antar keluar tamu kita. Kedua kepala pelayan mengutuk sepanjang jalan keluar dari kediaman Su. Dia berharap terlalu jauh. Su Gaoye menunjuk ke kediaman Su dan berkata, Kakak Lao, Su Chen ini terlalu berlebihan, kita benar-benar tidak dapat menyetujui persyaratannya. Tentu saja tidak, kepala pelayan Lao mengangguk berulang kali. Mereka berdua pergi, dipenuhi amarah, menandakan bahwa mereka tidak akan berkompromi. Mereka saling sombong, lalu kembali ke klan masing-masing. Di dalam istana Lon, ekspresi Long Qingjiang gelap. Begitukah cara dia mengatakannya? Ya, Su Chen berkata dia tidak peduli dengan rekonsiliasi. Jika Anda ingin dia membebaskan orang tersebut, Anda harus membayar uang sebagai ganti rugi. Itu harus dibayarkan bahkan jika kamu menyerangnya segera setelahnya, jawab Su Gaoye, agak melebih-lebihkan ceritanya saat dia berbicara. Betapa beraninya, Long Qingjiang menghancurkan cangkir teh, berubah menjadi bubuk saat melayang ke tanah seperti salju putih. Dia tidak khawatir aku akan pergi ke sana sekarang dan melenyapkannya segera. Dia masih memiliki tuan muda dan nona muda di bawah kendalinya. Apakah dia mati tidak penting, tetapi tidak ada gunanya melibatkan tuan muda dan nona muda, Su Gaoye mengingatkan Long Qingjiang. Setelah mendengar nasib putranya, Long Qingjiang tidak bisa memikirkan hal lain. Kecerobohannya itulah yang menyebabkan putranya ditangkap. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah membiarkan dia memeras kita. Ini, pengurus rumah tangga Su bergumam sebelum berkata, meskipun nada suara Su Chen keras kepala, dia sepertinya menunjukkan bahwa semuanya masih bisa dinegosiasikan dan kondisi yang dia usulkan tidak ditetapkan. Tapi jika kita ingin bernegosiasi dengannya, apa itu? Su Gaoye ragu sejenak, lalu berkata, jika kita ingin bernegosiasi dengannya, sebaiknya kita melakukannya sendiri. Mengapa demikian? Su Chen berkata bahwa dia bersedia bernegosiasi dengan orang pertama yang menyetujui persyaratannya. Long Qingjiang membeku sesaat sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mencoba mengadu kita satu sama lain. Ya, itulah yang coba dilakukan Su Chen. Meskipun 10 klan bangsawan garis besar biasanya bekerja sama satu sama lain, itu hanya melawan pemerintah.
Di balik pintu tertutup, mereka masih memiliki konflik sendiri satu sama lain. Bahkan ada konflik status dalam satu klan, jadi bagaimana mungkin 10 klan yang bahkan tidak memiliki nama keluarga yang sama bisa sepenuhnya bersatu? Jika semuanya benar-benar damai, mengapa Sun Mao dan Yu Cheng Sui punya alasan untuk bertengkar? Apakah mereka hanya bermain rumah-rumahan saja? Namun, konflik ini biasanya dapat diatasi dengan baik, segera setelah pemerintah mencoba menggunakan pengaruhnya, masing-masing klan akan bergabung bersama untuk melawan. Beginilah cara mereka tetap bersatu namun terpisah. Persyaratan Su Chen adalah, tanpa diragukan lagi, untuk mencoba dan meruntuhkan kepura-puraan yang dangkal ini. Ingin bernegosiasi? Bagus. Anda harus melakukannya dengan persyaratan saya, dan Anda tidak dapat melakukannya secara diam-diam. Orang pertama berada di sini akan mendapat keuntungan. Klan Long bisa mengabaikannya, tetapi bisakah mereka benar-benar hanya duduk dan menonton saat ahli waris mereka dibungkam? Bahkan jika klan Long mematuhi aturan, bagaimana jika klan Lian mengabaikannya dan diam-diam bertemu dengan Su Chen? Akankah klan Ling membuat masalah bagi klan Lian untuk itu? Setelah meninggalkan kediaman Su, kedua kepala pelayan dengan lantang setuju bahwa mereka sama sekali tidak akan menyetujui tuntutan Su Chen, tetapi keduanya tahu bahwa mereka mungkin tidak punya pilihan. Itu semua karena sandera Su Chen memiliki nilai yang cukup tinggi. Namun, mereka tidak dapat membuat keputusan itu sendiri. Mereka hanya bisa kembali dan membawa masalah yang sulit ke kepala keluarga klan mereka sendiri. Long Qingjiang merenungkannya selama beberapa waktu sebelum akhirnya setuju. Dia memberitahu kepala pelayan Su untuk kembali ke kediaman Su dan merundingkan pembebasan individu sebagai gantinya. Tentu saja, dia tidak mengungkit masalah permintaan maaf Su Chen lagi, karena dia sudah mengatakan bahwa dia tidak khawatir tentang klan Long datang untuk membuat sesuatu bahkan setelah kesepakatan, tidak ada gunanya mengancamnya lagi. Karena itu, mereka hanya bisa menundukkan kepala dengan patuh. Untuk mencegah orang-orang klan Lian mengetahuinya, kepala pelayan Su secara khusus berangkat pada malam hari untuk menemui Su Chen. Setibanya di kediaman Su, Li Su memberitahunya bahwa Su Chen sedang melakukan percobaan dan membawanya ke taman bunga belakang untuk menunggu. Su Gaoye menunggu lama di taman bunga sebelum akhirnya mendengar keributan dari luar. Suara itu datang dari sisi berlawanan dari dinding. Su Gaoye secara naluriah mendekati tembok. Dia mengintip melalui celah-celah dan melihat seseorang sedang dibawa masuk. Orang itu adalah Chief Steward Lao. Bajingan tua itu juga datang. Su Gaoye terkejut sekaligus marah. Dia tahu bahwa orang-orang dari klan Lian tidak bisa dipercaya. Batuk lembut datang dari belakangnya. Su Gaoye berbalik dan menemukan Su Chen menatapnya dengan senyum lebar. Hati Su Gaoye tersentak. Dia tahu bahwa Su Chen sengaja membiarkannya melihatnya untuk memberi tekanan lebih padanya. Su Gaoye menenangkan dirinya sebelum berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Gaoye menyapa Pangeran Su." Su Chen melambaikan tangannya dan menunjuk ke bangku batu terdekat. "Kepala pelayan Su, silakan duduk. Kita akan membahas hal-hal di sini." Su Gaoye melirik ke belakang. "Jangan khawatir tentang itu. Dia tidak bisa mendengar," jawab Su Chen. Su Gaoye menghela nafas. "Patriark klanku memikirkan persetujuan Pangeran Su. Dia bisa memberimu 1.000.000 origin stone, tapi permintaan maaf dan pembukaan perpustakaan rahasia kami tidak bisa kami setujui. Batu asal dapat disita lagi setelah itu, tetapi wajah yang hilang tidak dapat diambil kembali bahkan jika mereka membunuh seluruh keluarga Su Chen sesudahnya." Su Chen berkata dengan tenang, "Aku bisa melakukannya tanpa permintaan maaf, tapi aku butuh klanmu untuk membantuku dengan 2 hal. Apa itu? Pertama-tama, saya ingin Liu Wuya meminta maaf kepada saya. Kamu ingin Liu Wuya meminta maaf padamu?" Su Gaoye terkejut. "Ya, bagaimanapun juga, dia tetaplah kepala biro asal, dia setidaknya perlu menebus apa yang terjadi terakhir kali." Su Chen mengangkat bahu. "Itu masuk akal. Saya akan kembali dan memberitahu kepala keluarga klan, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah." Su Gaoye setuju. "Kedua, kamu harus memberiku seseorang. Aku bisa menyerahkan Sun Mao kepada Pangeran Su. Saya tidak peduli dengan Sun Mao. Aku ingin orang lain." "Siapa?" "Wei Liancheng." Bab 22. Su Gaoye kembali ke klan Long dengan permintaan Su Chen. Setelah mengantar Su Gaoye pergi, Su Chen juga bertemu dengan kepala pelayan Lao. Setelah diskusi singkat, kepala pelayan Lao kembali ke klannya dengan puas. Keduanya percaya bahwa mereka adalah yang tercepat untuk bertemu dengan Su Chen, dan kondisi yang diajukan Su Chen tidak terlalu boros. Setelah menyelesaikan misi mereka, kedua kepala pelayan menghela nafas lega. Di pihak klan Long, adapun mengapa Su Chen menginginkan Wei Liancheng, Long Qingjiang tidak mengerti.
Tapi setelah memikirkannya sebentar, dia menyetujui syarat itu juga. Lagi pula, Wei Liancheng hanyalah salah satu penjaga klan Long. Menyerahkannya lebih baik daripada membiarkan Su Chen mengakses perpustakaan pribadi mereka. Waktunya ditetapkan untuk malam 2 hari karena Wei Liancheng sedang keluar mengawal muatan kargo dan membutuhkan 2 hari untuk kembali. Pertukaran sandera akan terjadi pada saat itu, dan Liu Wuya juga akan meminta maaf kepada Su Chen saat itu. Masalahnya diputuskan seperti itu. Sebelum pergi, Su Gaoye tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa pemuda ini benar-benar masih terlalu ambisius. Bahkan pada saat ini, dia menginginkan hal-hal remeh seperti itu. Namun, dia tidak menyadari bahwa bunga akan layu begitu cepat setelah mekar. Long Qingjiang memutuskan bahwa segera setelah pertukaran terjadi, mereka akan langsung bergerak dan membasmi Su Chen. Yang akan bergerak adalah Liu Wuya yang meminta maaf. Setelah dia mengucapkan permintaan maafnya, dia akan menusukkan pedang roh pembelah air ke dada Su Chen. Untuk memastikan rencananya berjalan lancar, Long Qingjiang bahkan berencana mengirim sekelompok orang untuk mengawasi istana kepala kota, serta kantor distrik dan angkatan laut Lingyuan. Jika Su Chen memiliki taktik rahasia, itu pasti akan datang dari pemerintah. Jika mereka mencoba melakukan sesuatu, organisasi kriminal akan menciptakan kekacauan dan membuat mereka sulit untuk bergerak sama sekali. Bagaimanapun, Su Chen harus mati. Semua orang menghitung dan semua orang merencanakan. Semuanya berjalan seperti yang diatur. 2 hari kemudian, 10 km di luar sisi barat kota. Orang-orang dari klan Long membuat jaring yang tak terhindarkan. Penjaga klan Long mengawasi di mana-mana, menghalangi setiap jalan untuk melarikan diri. Selain itu, penjaga klan Long menyisir sekeliling, mencari penyergapan tipe formasi asal yang mungkin telah disiapkan. Mereka tidak membuat pengaturan seperti itu karena mereka memiliki begitu banyak orang dan tidak perlu. Ketika kereta Su Chen perlahan tiba di lokasi, seluruh jalan telah tersapu bersih. Long Qingjiang sedang duduk dengan gagah di dalam pavilion, dengan Liu Wuya, yang dilayani oleh seorang pejabat lama pemerintah, di sisinya. Di belakang mereka berdiri Sang Maoyuan dan 10 sarjana asal Qi, melotot tajam seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Pada titik ini, mereka tidak menggunakan pisau penyembelih sapi untuk menyembelih ayam, tetapi pisau penyembelih naga. Terbukti, Long Qingjiang sangat berhati-hati. Gerbong itu melambat akhirnya berhenti. Tebing besi membuka tirai kereta. Su Chen turun dari kereta, dan tebing besi menyeret Long Xiaoyou di belakangnya. Segera setelah dia menghapus batasan Long Xiaoyou mulai berteriak dengan gila-gilaan, "Ayah, bunuh dia! Bunuh dia! Tutup mulutmu, kau hal yang tidak berguna!" Ekspresi Long Qingjiang tenggelam. Tebing besi melingkarkan tangannya di tenggorokan Long Xiaoyou, membantunya tetap diam. Long Qingjiang berbalik dan tersenyum pada Su Chen. "Pelaksana pengetahuan Su, kamu memiliki kemampuan dan keberanian yang luar biasa. Meskipun metode Pangeran Su membuatku sangat marah, aku cukup menghormati pelaksana pengetahuan Su. Jika pelaksana pengetahuan Su bersedia membantu saya seperti kepala kota Liu, maka kita dapat menjaga perjanjian saat ini serta melupakan semua hal lain yang terjadi di masa lalu. Bagaimana menurutmu?" Harus dikatakan bahwa kondisi yang diajukan Long Qingjiang kali ini benar-benar tulus. Bahkan kepala pelayan dan Liu Wuya sama-sama terkejut. Mereka jelas tidak mengharapkan Long Qingjiang mengatakan sesuatu seperti itu, yang jauh di luar cakupan rencana yang telah mereka buat sebelumnya. Untungnya, meskipun klan Long telah menyimpang dari rencana segera setelah negosiasi dimulai, Su Chen menyeretnya kembali ke jalur aslinya. Dia menggelengkan kepalanya. "Maaf, aku tidak berniat menjual diriku kepada orang lain." Long Qingjiang mengungkapkan penyesalannya. "Bukankah melakukan sesuatu untuk pemerintah sama saja dengan menjual diri kepada orang lain? Satu-satunya perbedaan adalah bagaimana Anda akan diberi kompensasi, dan pihak saya jelas memiliki lebih banyak untuk ditawarkan." Setelah melihat Su Chen tetap tidak tergerak, Long Qingjiang akhirnya menyerah untuk mencoba mengikatnya. Dia merasa bocah ini sembrono dan membunuhnya akan lebih baik. Lagi pula, dia telah memperhitungkan segalanya dan tidak dapat membayangkan bahwa Su Chen memiliki harapan untuk membalikkan keadaan segera setelah pertukaran dilakukan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena Pangeran Su telah mengambil keputusan, maka biarlah. Keluarkan barang-barangnya." Seseorang membawa koper dan meletakkannya di depan Su Chen. 1 juta batu asal. Su Chen bahkan tidak melihat ke dalam. Dia menyimpannya di cincin asalnya, lalu berkata, "Di mana Wei Liancheng?" "Bawa dia." Seseorang membawa Wei Liancheng. Dia adalah pria parubaya tanpa fitur yang aneh. Sepertinya dia bukan sarjana asal Qi, hanya orang biasa. Dia diikat oleh formasi asal dan diserahkan ke Su Chen. Dia tetap diam sambil menatap dingin ke arah Su Chen.
Wei Liancheng telah diserahkan kepada pelaksana pengetahuan Su, tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pelaksana pengetahuan Su. Kata Long Qingjiang. Kamu ingin tahu mengapa aku memilih orang ini? Ya, sejauh yang saya tahu, orang ini tidak pernah berhubungan dengan Pangeran Su. Dia menghasut Long Xiaoyou untuk bertarung denganku atas kediaman Li, memaksaku menghabiskan 5.000 origin seton tambahan saat membelinya, jawab Su Chen. Long Qingjiang tertegun. Itu satu-satunya alasan. Bukankah ini agak terlalu absurd? Sesaat kemudian, Su Chen berkata kepada Wei Liancheng, jangan bilang ini kebetulan. Apa sebenarnya yang kamu ketahui tentang klan Li? Wei Liancheng dengan dingin mendengus, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku tidak tahu apa-apa? Nada bicaramu memberitahuku bahwa kamu tahu segalanya. Tentu saja, Anda dapat menyangkalnya, tetapi sebelum Anda melakukan sesuatu, saya perlu memberitahu Anda dua hal. Su Chen mengangkat satu jari. Pertama-tama, saya telah menemukan apa yang Anda cari di kediaman Li. Itu balok logam, kan? Ekspresi Wei Liancheng berubah drastis, langsung menjadi sangat biadab. Niat membunuh yang tebal melintas di matanya. Sangat bagus. Su Chen mengangguk, lalu mengangkat jari keduanya. Kedua, aku tidak membawanya, dan itu juga tidak ada di kediaman Li. Kemarahan Wei Liancheng tiba-tiba mereda, dan sikap jahatnya mulai menghilang. Dia tiba-tiba tampak sedang berpikir. Su Chen tertawa dan bertanya, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda mematahkan belenggu Anda? Wei Liancheng mendengus dan mengernyitkan lehernya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai mengeluarkan suara retak. Seketika setelah itu, dia telah mendapatkan kembali kebebasannya, pembatasan-pembatasan itu mudah dilalui olehnya. Segera setelah itu, ekspresi Long Qingjiang sangat berubah. Wei Liancheng, siapa sebenarnya kamu? Itu tidak lagi menjadi urusan klan Long, kata Su Chen. Selanjutnya, mari kita selesaikan masalah terakhir. Liu Wuya tersenyum lembut dan berdiri, pelaksana pengetahuan Su, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda atas masalah sebelumnya. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Su Chen mengorek telinganya dan memberi isyarat agar Liu Wuya maju mendekat. Jejak kemarahan melintas di wajah Liu Wuya saat dia mengambil beberapa langkah lebih dekat. Pelaksana pengetahuan Su, saya minta maaf kepada Anda. Masih terlalu sunyi, aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Su Chen terus memberi isyarat. Liu Wuya dengan paksa menahan amarahnya dan datang tepat di sebelah Su Chen. Dia meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan berkata, pelaksana pengetahuan Su, aku, Liu Wuya, minta maaf padamu. Saya salah dalam masalah sebelumnya. Suaranya sangat keras kali ini, gelombang suara meledak di gendang telinga Su Chen. Su Chen mengangguk. Karena kamu meminta maaf kepadaku, aku juga harus memberitahumu sesuatu sebagai balasannya, itu hanya sopan. Dia tiba-tiba terdiam di akhir, dan Liu Wuya tidak menangkap beberapa kata terakhir yang dia ucapkan. Apa? Su Chen mendekat ke telinganya dan berkata, armor Pierre Qing'ou. Dia meninju keluar. Pukulan itu menghantam tepat ke tenggorokan Liu Wuya. Bab 23. Tinju seperti besi menembus tenggorokan Liu Wuya, mengiris lehernya dengan mudah dan kemudian meledak. Tinju neraka mengamuk. Gelombang energi yang kuat meledak di luka Liu Wuya. Saat darah menyembur kemana-mana, sebuah kepala terbang ke udara. Su Chen mengulurkan tangan, dan tentakel udara melilit kepala Liu Wuya dan membawanya ke tangan Su Chen. Bahkan jika Liu Wuya berada di alam gemetar cahaya, dia akan mati tanpa kepala, apalagi di alam pembukaan yang. Mayat Liu Wuya terguling, mengejutkan Long Qingjiang sepenuhnya. Kamu, dia menatap Su Chen dengan marah sebelum melancarkan serangan telapak tangan ke Su Chen. Serangan telapak tangan tampaknya menelan langit saat momentumnya tumbuh ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah kekuatan seseorang di puncak alam pembukaan yang. Satu serangan telapak tangan sudah cukup untuk melukai Su Chen dengan parah. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan telapak tangan ini, Su Chen tidak memperhatikannya. Dia berbalik dan pergi. Bayangan melompat dari kanannya dan memblokir pukulan Long Qingjiang. Wei Liancheng. Pukulan mereka bertabrakan. Wei Liancheng terbang mundur, melakukan jungkir balik sambil terbang di udara. Meskipun dia bukan lawan Long Qingjiang dalam pertukaran pukulan ini, dia tidak terluka. Mata Long Qingjiang berkilat keras. Jadi kamu tidak berada di alam mendidih darah tetapi di alam pembukaan yang. Wei Liancheng, apa tujuanmu menyembunyikan identitasmu dan menyusup ke klanku? Dan mengapa Anda ingin membantu Su Chen? Wei Liancheng berkata dengan dingin, sampai aku mendapatkan barangnya, dia tidak boleh mati. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Long Qingjiang sangat marah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tangkap dia. Penjaga klan Long yang telah disiapkan berteriak saat mereka menyerang. Wei Liancheng mundur beberapa langkah,
Simbol jimat yang dalam muncul di tangannya saat dia menekannya ke tanah. Dengan bunyi ledakan sejumlah besar asap hitam tebal muncul dari tanah, menyelimuti seluruh tempat dalam kegelapan. Trik ini lagi, Long Qingjiang berkata dengan kejam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa taktik semacam ini akan cukup untuk menghadapiku? Suara Wei Liancheng menembus asap hitam. Patriark klan Long, kamu salah paham denganku. Taktik saya sedikit berbeda dari pelaksana pengetahuan Su. Apa yang dia keluarkan benar-benar asap, tapi yang aku keluarkan, bukan. Apa? Long Qingjiang tertegun. Seorang penjaga tiba-tiba berteriak dari dalam kabut. Terikan yang menusuk itu menyedihkan, menyebabkan jantung semua orang mulai berdetak lebih cepat. Mengikuti teriakan memilukan ini, suara mengunyah terdengar seolah-olah ada sesuatu yang memakan sesuatu yang lain. Semua orang merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Segera setelah itu, jeritan kesakitan lain mulai terdengar. Ada sesuatu di dalam kabut. Monster, monster, monster apa ini? Tolong, biarkan aku pergi. Ahaha, tidak. Teriakan datang dalam gelombang, satu demi satu. Pada saat yang sama, Su Chen naik ke keretanya. Dia melambaikan tangannya, dan tebing besi melemparkan Long Xiaoyou ke dalam asap. Su Chen berkata, saya adalah pria yang selalu memegang kata-kata. Inilah orang yang saya setujui untuk kembali kepada Anda. Tapi apakah dia bertahan atau tidak tergantung pada apakah Anda, Patriark klan Long, cukup cepat untuk menyelamatkannya. Long Xiaoyou sudah mulai berteriak. Awalnya, Long Qingjiang masih berencana mengejar Su Chen, tapi sekarang dia kembali ke kabut untuk menyelamatkan putranya. Wei Liancheng, setelah melihat Su Chen pergi, menatapnya dengan dingin. Dia tidak mengejar, yang dia lakukan hanyalah mengatakan, pelaksana pengetahuan Su, ingat kamu berhutang satu padaku. Tentu saja, saya akan menunggu kedatangan Anda di kediaman Su, kata Su Chen saat suaranya melayang ke arah Wei Liancheng. Kereta pergi dengan damai dan tanpa insiden, suara teriakan dan perkelahian masih terdengar di belakangnya. Mereka belum jauh ketika mereka melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Kepala pelayan Lao. Kereta berhenti di depan pelayan kepala Lao. Su Chen menjulurkan kepalanya dan tertawa, kepala pelayan Lao. Kepala pelayan Lao menghela nafas. Pelaksana pengetahuan Su, Anda telah memenangkan taruhan ini. Atas nama Patriark klan saya dapat memberitahu Anda bahwa kami sepenuhnya yakin. Su Chen tertawa, kepala pelayan Lao, kamu terlalu baik. Lalu, tentang kesepakatan kita. Tentu saja, kita akan memilih opsi kedua. Bagus. Su Chen menghilang di dalam kereta lagi. Kepala pelayan Lao melangkah ke samping, dan gerbong terus melaju. Saat dia melihat kereta berangkat, percakapannya dengan Su Chen 2 hari yang lalu muncul di benaknya. Klan Ling dan aku sudah setuju untuk bertukar dalam 2 hari. Meskipun klan Long menyetujui pertukaran itu, mereka kemungkinan besar akan mengkhianatiku setelah pertukaran itu. Meskipun saya telah membuat beberapa persiapan dan saya yakin bahwa saya dapat melarikan diri tanpa dirugikan oleh klan Long, yang terbaik adalah memiliki beberapa rencana cadangan. Pelaksana pengetahuan Su ingin kami menyelamatkanmu. Itu mungkin tidak terlalu bagus, bukan? Meskipun klan Lian dan klan Long tidak memiliki hubungan darah, kita masih sekutu yang menghadapi musuh bersama. Aku tidak memintamu untuk menyerang satu sama lain, tapi juga bukan salahku kalau klan Lian datang lebih lambat dari klan Long, itulah sebabnya negosiasiku dengan klan Lian hanya bisa ditunda. Selain itu, klan Lian tidak menyelamatkan saya tetapi hanya mengawasi proses pertukaran. Jika saya dibunuh oleh klan Long, kepada siapa Anda akan pergi untuk menemukan nona muda Anda? Kamu, Su Chen, kamu menipu kami. Dengarkan apa yang kamu katakan, seperti kondisiku sebelumnya tidak menipumu. Petik 2. Jadi bagaimana, sudahkah Anda memikirkannya? Baiklah, kami akan membantumu pergi. Namun, ini akan menimbulkan beberapa masalah antara kita dan klan Long. Meskipun patriark kami dapat menanganinya, Anda tidak dapat memiliki tuntutan lain. Tentu saja, namun, apalagi yang ada di sana? Jangan marah. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana jika saya tidak membutuhkan bantuan Anda? Itu sebabnya kita juga perlu memiliki pengaturan tambahan. Pengaturan tambahan seperti apa? Mudah. Bagaimana dengan berdamai? Saya dapat melepaskan manfaat apapun yang mungkin saya peroleh dari klan Lian, mengembalikan nona muda kepada Anda tanpa persyaratan tambahan, dan bahkan membuat permintaan maaf publik kepada klan Lian. Namun, klan Lian harus bersumpah pada garis keturunan mereka bahwa mereka tidak akan pernah membuat masalah untukku sendirian. Kata-kata Su Chen bergema di telinga kepala pelayan Lao. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kepala pelayan Lao, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Seseorang bertanya dari belakang kepala pelayan Lao.
Kepala pelayan Lao menatap ke kejauhan saat dia berkata perlahan, dia sama sekali tidak sederhana. Tentu saja, jika dia bisa melarikan diri dari tangan Long Qingji yang hidup-hidup, dia pasti memiliki kemampuan tidak peduli taktik apa yang dia gunakan. Kepala pelayan Lao melanjutkan, saya telah melihat banyak orang dengan kemampuan sebelumnya. Tetapi seseorang yang tampaknya begitu sembrono namun telah merencanakan setiap langkah dengan tepat dan menyiapkan begitu banyak tindakan cadangan. Itu adalah sesuatu yang langka. Xin Lai, apakah Anda pernah berpikir bahwa, selain kami, Su Chen telah menyiapkan tindakan cadangan lainnya? Tindakan cadangan lainnya, pria bernama Xin Lai itu membeku. Kamu pikir Su Chen menyiapkan sesuatu yang lain? Itu yang menurut saya paling menakutkan. Jika dia mengalahkan klan Long sekali, itu bukan masalah besar, yang menakutkan adalah dia mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan itu akan menjadi bencana. Kepala pelayan Lao menyipitkan matanya. Cadangan lain apa yang mungkin dia miliki? Siapa tahu, tetapi jika dia melakukannya, saya harap klan Lian bukan orang yang memaksanya keluar. Kepala pelayan Lao berarti, jika dia menginginkan kedamaian, maka beri dia kedamaian. Bab 24. Setelah meninggalkan jalan utama, kereta tidak kembali ke Istana Su. Sebaliknya, itu berlanjut ke kota, menuju biro asal. Cao Zhengjun bergegas maju untuk menyambutnya. Setelah melihat bahwa itu adalah Su Chen, dia buru-buru berkata, pelaksana pengetahuan Su. Bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke sini? Saya pelaksana pengetahuan dari biro asal. Apakah saya tidak berhak datang ke sini? Su Chen berkata sambil segera menuju ke aula utama. Cao Zhengjun mengikuti dari belakang. Tuan Su, jangan katakan seperti itu. Bagaimana saya bisa melarang Anda, Pak? Hanya saja jika Anda menginginkan sesuatu dilakukan, Anda hanya perlu memberitahu saya, Anda tidak perlu datang ke sini secara pribadi. Keningnya sudah berkilat karena keringat. Dia tahu Liu Wuya telah menjual Su Chen, dan dia juga tahu apa yang seharusnya terjadi hari ini. Itulah mengapa dia sangat ketakutan saat melihat Su Chen tiba di biro asal sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Apakah begitu? Su Chen tertawa dan tiba-tiba berhenti di tempatnya. Karena itu masalahnya, ada sesuatu yang ingin aku minta untuk kamu urus. Tuan, tolong beritahu saya. Su Chen tiba di aula dan langsung duduk di kursi yang sebelumnya milik Liu Wuya. Kelopak mata Cao Zhengjun melonjak tajam saat melihat ini. Sarjana Origin Qi dapat berperilaku sembrono, tetapi orang-orang yang bekerja di bawah Sarjana Origin Qi tidak memiliki kemewahan itu. Mereka yang bekerja di sini terbiasa bertahan di celah. Secara khusus, mereka yang berpengalaman memiliki kualitas pengamatan yang luar biasa. Perilaku sembrono Su Chen memiliki terlalu banyak implikasi di baliknya, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya. Su Chen berkata setelah dia duduk, bagus. Kemudian Anda bisa pergi dan mengumpulkan semua orang yang bekerja untuk biro asal dan memanggil mereka. Maksudku semua orang. Cao Zhengjun membungkuk dan menjawab perlahan, ya, si kecil ini, akan pergi dan melakukannya sekarang. Bahkan ketika dia menjawab, pikiran berpacu di benaknya. Dia ingin mengumpulkan semua orang. Mengapa? Saat dipasangkan dengan tindakan Su Chen seperti duduk di kursi itu, Cao Zhengjun dengan cepat memikirkan sejumlah kemungkinan berbeda. Ketika dia memikirkan alasan terburuk yang mungkin terjadi, kakinya menjadi lunak, dan dia terhuyung-huyung keluar ruangan. Tunggu sebentar, Su Chen tiba-tiba berteriak. Apalagi yang Anda butuhkan, Tuan? Jangan beritahu mereka sekaligus. Lakukan secara bertahap, panggil mereka per 3 orang. Khususnya, pastikan bahwa hubungan di antara mereka hanya biasa-biasa saja, dan lakukan atas nama kepala kota Liu. Saya mengerti. Aku akan melakukannya sesuai keinginanmu. Cao Zhengjun pergi. Setelah melihat sikapnya, Su Chen tertawa. Dia cukup pintar. Secara bersamaan, dia mengambil daun teh di atas meja Liu Wuya dan menghirupnya. Teh Purple Cone Spring berkualitas tinggi. Liu Wuya tahu bagaimana memanjakan dirinya sendiri. Dia menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Gerakan Cao Zhengjun sangat cepat. Tidak lama kemudian, beberapa sarjana asal Qi dan tentara di bawah kendali biro asal tiba. Mereka berbicara di antara mereka sendiri ketika mereka tiba. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kita tiba-tiba dipanggil ke sini? Qiu tua, kamu juga di sini. Saya pikir saya satu-satunya yang dipanggil ke sini pada awalnya. Cao Zhengjun, apa yang kamu lakukan? Saya sedang berkultivasi ketika Anda menyeret saya ke sini dengan tergesa-gesa. Jika itu bukan sesuatu yang penting, saya akan menghancurkan Anda menjadi bubur dengan palu saya karena mengganggu sesi kultivasi saya. Hei, bagaimana mungkin aku berani melakukan hal seperti itu?
Pelaksana pengetahuan yang baru memiliki masalah yang mendesak dan mengatakan kepada saya untuk memberikan perintah kepada Anda semua. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan kepada pelaksana pengetahuan Su. 3 sarjana asal Qi pertama yang tiba datang ke aula utama dan menemukan Su Chen duduk di atas kursi kepala kota Liu. Ekspresi mereka tenggelam. Salah satu sarjana asal Qi berkata, "Kamu adalah pelaksana pengetahuan baru, Su Chen. Kursi itu bukan untuk Anda, ini untuk kepala kota Liu. Sebaiknya kau keluar dari kursi itu." Orang lain berkata, "Pelaksana pengetahuan Su, mengapa Anda memanggil kami ke sini dengan tergesa-gesa?" Su Chen menjawab dengan tenang, "Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin mendiskusikan sesuatu. Tapi sebelum itu, tolong perkenalkan diri kalian. Aku ingin mengenal kalian semua." Orang yang barusan disebutkan di atas berteriak, "Perkenalan apa? Su Chen? Aku menyuruhmu menyingkir, apakah kamu tidak mendengarku? Kursi yang kamu duduki bukan untukmu, itu milik kepala kota Liu." Su Chen menatapnya. "Kamu sangat menghormati Tuan Liu." Tentu saja, siapa yang berani tidak menghormatinya? Akan tetapi, 2 sarjana origin Qi lainnya menyatukan alis mereka. Mereka tahu bahwa Liu Wuya telah menjual Su Chen ke klan Long dan Lian. Dengan demikian, mereka jelas bahwa tidak mungkin bagi Su Chen dan Liu Wuya untuk berhubungan baik. Selain itu, agar Su Chen duduk di depan umum di kursi Liu Wuya dan memanggil semua orang dengan terburu-buru, sesuatu yang besar mungkin telah terjadi. Karena itu, mereka tidak begitu cepat merespons. Ketika Su Chen melihat itu, dia sedikit tersenyum dan berkata, "Sepertinya tidak semua orang memiliki pandangan yang sama denganmu." Bagus, itu sikap yang tepat. Bahkan jika Liu Wuya adalah kepala kota, dia tidak bisa mengangkat langit seorang diri. "Sialan, apa yang ingin kamu katakan?" Sarjana origin Qi yang gegabah mulai menunjukkan tanda-tanda ingin bergerak. "Kamu benar-benar ingin tahu? Bagus. Saya akan memberitahu Anda mengapa saya memanggil semua orang ke sini dengan sangat mendesak," kata Su Chen, menganggukkan kepala. "Hanya ada satu alasan sederhana aku memanggilmu ke sini. Liu Wuya sudah mati." "Apa?" Mereka bertiga tertegun. Su Chen berkata, "Liu Wuya sudah mati. Sebagai pelaksana pengetahuan, biro asal sekarang berada di bawah kendali saya mulai hari ini dan seterusnya sampai atasan mengirim kepala kota baru. Apakah ada yang punya pertanyaan?" "Kau menyemburkan omong kosong. Tidak ada yang mungkin terjadi pada kepala kota Liu," teriak origin Qi Scholar yang gegabah. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya padanya sendiri." Su Chen memberi isyarat. "Tanyakan sendiri padanya. Di mana dia?" Sarjana asal Qi secara naluriah menjawab saat dia sedikit membeku. "Aku akan mengirimmu untuk menemuinya." Su Chen melambaikan tangannya. Erupting elang api yang diperkuat terbang ke depan, menghantam dada sarjana asal Qi itu dan langsung meledakkannya berkeping-keping. Potongan daging terbang kemana-mana saat aroma darah langsung memenuhi aula utama. 2 sarjana asal Qi lainnya merasa perut mereka mengecil saat melihat ini. "Su Chen, terlalu kejam. Apakah kalian berdua punya saran lain?" Su Chen bertanya dengan senyum cerah. Keduanya serentak menggelengkan kepala. "Bagus sekali," kata Su Chen dengan tenang. "Seseorang datang dan bersihkan kekacauan ini. Sangat kotor di sini, apa yang terjadi dengan tempat ini?" Beberapa seniman bela diri bergegas maju dan mulai membersihkan aula utama. Tidak lama kemudian, beberapa sarjana asal Qi tiba. Adegan yang sama terulang kembali. Meskipun biro asal dikendalikan oleh 10 klan bangsawan garis besar, tidak setiap sarjana asal Qi benar-benar bersekutu dengan salah satu dari 10 klan. Adapun 10 klan bangsawan garis keturunan, mengikat semua orang dengan harga yang terlalu tinggi, dan tidak perlu melakukannya. Selama mereka bisa mengendalikan Liu Wuya, mereka mengendalikan seluruh biro asal. Untuk Liu Wuya, dia juga tidak mungkin mengubah semua orang menjadi pembantu kepercayaannya sendiri, karena itu, dia mengendalikan beberapa orang terpilih, yang lebih dari cukup untuk menjaga biro asal dengan kuat di bawah kendalinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, kebanyakan orang hanya mengikuti arus. Hanya sebagian kecil orang yang merupakan pengikut Liu Wuya yang bersemangat. Yang ingin dilakukan Su Chen adalah melenyapkan mereka yang mendukung Liu Wuya. Jika orang-orang ini datang sekaligus, tentu akan merepotkan. Tapi karena mereka dipanggil secara bertahap, mereka menjadi korban rencana Su Chen untuk membagi dan menaklukkan. Selain itu, karena begitu tiba-tiba, tidak ada yang siap untuk itu, dan bahkan tidak ada yang berpikir untuk membela diri. Selain itu, orang-orang di dalam biro yang memiliki ambisi yang tidak terpenuhi mengenali kesempatan tersebut dan berinisiatif menyebarkan berita kematian Liu Wuya, sehingga sangat mudah bagi Su Chen untuk menentukan siapa yang menjadi bagian dari ampas dinasti sebelumnya, siapa yang acuh tak acuh, dan siapa yang ingin mengguncang segalanya. Secara alami, semua ampas dari dinasti sebelumnya harus dihilangkan.
Untuk membangun dominasinya, Su Chen menahan rasa sakit dan menyerah untuk mengubahnya menjadi subjek percobaan. Mereka yang acuh tak acuh baik-baik saja, sementara mereka yang ingin mengguncang segalanya secara alami dapat digunakan. Dengan sangat cepat, sisa-sisa pendukung Liu Wuya dibersihkan dengan cara berdarah. 6 sarjana Qi asal telah dibunuh di tempat, dan yang tersisa, gemetar ketakutan, setidaknya untuk sementara menerima aturan Su Chen. Tapi Su Chen tahu bahwa ini bukanlah akhirnya. Jika dia benar-benar ingin orang-orang ini mendengarkannya, dia masih memiliki satu ujian terakhir di depannya. Yuan Liang. Bab 25. Yuan Liang adalah satu-satunya kultivator alam pembukaan yang lainnya di biro asal selain Liu Wuya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dia sebenarnya bukan pengikut Liu Wuya, dan hubungannya dengan klan bangsawan garis keturunan lemah. Namun, ini hanya karena interaksi mereka terbatas, tidak mungkin mereka tidak akan berinteraksi sama sekali. Setiap sarjana Qi asal dalam biro, dengan satu atau lain cara, memanfaatkan manfaat yang ditawarkan oleh klan bangsawan garis darah. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan berhasil. Dan bahkan jika mereka menginginkan lebih, klan bangsawan garis darah mungkin tidak mau memberikannya kepada mereka. Yuan Liang adalah orang seperti ini. Dia bukan pendukung berat Liu Wuya, dan dia telah mengambil keuntungan dari beberapa keuntungan dari 10 klan bangsawan garis darah. Dia tidak setia secara membabi buta kepada Liu Wuya, tetapi dia tidak pernah menentangnya, dia hanya memiliki pemikirannya sendiri. Ketidaksenangannya dengan Su Chen adalah karena Su Chen telah mengambil posisi pelaksana pengetahuan yang dia dambakan. Itu tidak ada hubungannya dengan 10 klan bangsawan garis darah. Meskipun pangkatnya lebih rendah dari Su Chen, kekuatannya sebagai seseorang di alam pembukaan yang tidak mudah untuk diabaikan. Jadi, jika dia tidak menjaga Yuan Liang, Su Chen tidak akan bisa benar-benar membawa semua orang di biro asal di bawah kendalinya. Yuan Liang adalah orang terakhir yang diberitahu. Cao Zhengjun sangat pintar, dia segera memahami niat Su Chen dan meninggalkan tulang terkeras untuk yang terakhir. Dia membiarkan Su Chen menangani semua rumput liar terlebih dahulu sebelum memfokuskan semua perhatiannya untuk berurusan dengan Yuan Liang. Pada saat Yuan Liang tiba, aula dipenuhi dengan sarjana asal Qi, dan halaman depan dipenuhi oleh seniman bela diri. Dia terkejut oleh sejumlah besar orang yang berkumpul di sini. Saat melihat Su Chen duduk di kursi kehormatan, ekspresinya menjadi semakin rumit. Kamu, dia menunjuk ke arah Su Chen dan berkata dengan tidak percaya, Su Chen, apa yang kamu lakukan? Kemudian, dia melirik semua orang. Apa yang kalian semua lakukan? Apakah Anda tidak melihat bahwa Su Chen sedang duduk di kursi kepala kota Liu? Anda tidak memaksanya ke sini. Su Chen menjawab, tidak perlu, Tuan Yuan. Kepala kota Liu sudah tidak ada lagi, sebagai pelaksana pengetahuan, saya bertanggung jawab untuk mengambil posisinya sementara. Apa katamu? Yuan Liang menatap kaget pada Su Chen. Apa yang terjadi dengan kepala kota Liu? Tentu saja, dia meninggal. Mati. Yuan Liang mengulangi kata itu sebelum dia pulih dari keterkejutannya. Mati. Bagaimana dia mati? Klan Long kota Clear River mengabaikan hukum kerajaan dan menyerang kepala kota Liu. Kepala kota Liu menyingkirkan para pengkhianat, tetapi tidak menyangka akan diserang di sini. Dia meninggal di tempat kerja. Klan Long. Yuan Liang berteriak, lelucon macam apa ini? Tapi dia segera mengerti setelah itu. Kamu membunuh Liu Wuya. Su Chen dengan lembut memutar cangkir teh di tangannya. Tuan Yuan, lidah yang longgar menyebabkan banyak masalah. Saya sudah mengatakan bahwa kepala kota Liu mati untuk klan Long. Jika Anda masih berpendapat bahwa sayalah yang membunuhnya, itu terdengar seperti Anda memfitnah atasan. Yuan Liang dengan cepat menahan emosinya. Dia melirik orang lain. Jadi kalian semua berpikir ini masalahnya juga. Sarjana Origin Qi membungkuk. Sebagai balasan untuk Tuan, karena pelaksana pengetahuan Su telah mengatakan sebanyak itu, begitulah yang terjadi. Orang ini bernama Duan Feng. Statusnya di biro asal tidak tinggi. Dia rupanya telah menyinggung Liu Wuya di masa lalu, karena itu, dia selalu ditekan. Setelah Liu Wuya meninggal, dia adalah orang pertama yang mengetahui posisi Su Chen. Ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Dia telah memihak dengan sangat cepat sementara situasinya masih belum jelas, jika angin tiba-tiba berubah, dia pasti akan mengalami nasib yang tragis. Jangka pendek, ada pembalasan dari 10 klan bangsawan Bloodline. Bahkan sekarang, Yuan Liang berada di alam pembukaan yang, sedangkan Su Chen masih di alam mendidih darah. Mereka berada di tingkatan yang sangat berbeda. Namun, Duan Feng tetap memilih untuk melakukannya. Dia telah melihat kekuatan Liu Wuya sebelumnya, dan dia telah menyaksikan Su Chen membunuh salah satu pendukung alam mendidih darah Liu Wuya dengan satu pukulan.
Dia tidak percaya sedetik pun bahwa Su Chen dalam posisi bunuh diri. Jika dia berani melakukannya, dia memiliki sesuatu yang memberinya kepercayaan diri untuk melakukannya. Itulah mengapa dia memilih untuk mendukung Su Chen tanpa ragu-ragu. Meskipun ini cukup berisiko, akan ada hasil yang besar. Yuan Liang mendengus, bagaimana dengan Jiang Huali, Liu Tong, dan yang lainnya? Mengapa mereka tidak ada di sini? Mereka bersama kepala kota Liu Wuya pada saat itu, jadi mereka mungkin mengalami nasib yang sama, jawab Su Chen. Tatapan Yuan Liang sedikit bergetar. Betapa ganasnya. Su Chen ini baru saja membunuh Liu Wuya, namun dia telah menghanyutkan pendukung fanatik Liu Wuya seperti sampah yang membusuk. Ketegasan dan kecepatannya membuat Yuan Liang terkejut. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana sarjana Ki Alam mendidih darah membunuh Liu Wuya, Jiang Huali, dan yang lainnya? Dia melirik sarjana asal Qi tidak jauh darinya. Sarjana asal Qi itu mengerti. Bibirnya bergerak sedikit saat dia mengirimkan kata-katanya ke telinga Yuan Liang, menjelaskan semua yang telah terjadi sebelumnya. Su Chen melihatnya. Dia tidak berusaha untuk menghentikannya, tetapi dia diam-diam mengingat penampilan sarjana asal Qi itu. Baru pada titik inilah Yuan Liang tahu mengapa dia yang terakhir tiba. Cao Zhengjun. Dia menatap tajam ke arah Cao Zhengjun. Cao Zhengjun sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah, tidak berani mengangkat kepalanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Su Chen memiliki semacam cadangan untuk mengalahkan orang ini, jika tidak, dia mungkin tidak akan melihat cahaya lagi. Yuan Liang menatap Su Chen. Jadi, pelaksana pengetahuan Su akan memikul tanggung jawab mengelola biro asal sekarang. Saya terikat oleh kewajiban untuk melakukannya. Su Chen menjawab. Yuan Liang mengangguk. Kalau begitu saya ingin tahu, bagaimana rencana pelaksana pengetahuan Su untuk menjalankan berbagai hal setelah mengambil alih. Dia tidak langsung menentang Su Chen. Sebaliknya, dia secara terbuka bertanya kepada Su Chen apa rencananya. Tidak ada yang bisa mengerti apa niatnya. Su Chen menjawab dengan lugas, tentu saja, saya akan mengabdikan diri pada pekerjaan saya dan melakukan sebanyak yang saya bisa. Setelah mendengar kata-kata ini, Yuan Liang tenggelam dalam pemikiran yang aneh dan hening. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, aku tidak menyukaimu. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang merasakan hati mereka menegang. Namun, sesaat kemudian, Yuan Liang melanjutkan, tapi Anda masih pelaksana pengetahuan biro asal. Karena kepala biro telah meninggal, pelaksana pengetahuan harus mengambil alih untuk sementara. Itu semua adil dan menurut hukum, dan saya tidak keberatan. Semua orang di sana tercengang. Yuan Liang melanjutkan, bagaimana kepala kota Liu meninggal dan siapa yang membunuhnya, saya tidak tertarik untuk mengetahuinya, dan saya tidak perlu mengetahuinya. Menemukan pelaku sebenarnya adalah urusan kantor investigasi, bukan urusanku. Yang saya tahu adalah bahwa Liu Wuya membuat keputusan ketika dia bertanggung jawab, dan saya hanya bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Selama perintah itu tidak masuk akal, saya akan mematuhinya. Hal yang sama berlaku sekarang karena Anda mengendalikan biro asal. Selama perintah Anda masuk akal, saya akan mematuhinya. Tetapi jangan berpikir bahwa saya akan mendukung Anda atau mematuhi Anda tanpa syarat. Saya, Yuan Liang, adalah sarjana Qi asal di bawah biro asal, dan saya tidak ingin bersekutu terlalu dekat dengan kelompok manapun. Jika akan ada perkelahian, kamu melawannya sendiri, jangan seret aku bersamamu. Pelaksana pengetahuan Su, apakah Anda keberatan dengan ini? Su Chen tertawa. Tentu saja tidak ada masalah. Apa yang Tuan Yuan usulkan persis sesuai dengan harapan saya. Tuan Yuan, jangan khawatir. Saya akan menghormati tugas saya di biro asal, dan saya akan melakukan apa yang perlu saya lakukan. Tidak apa-apa. Jika tidak ada yang lain, maka saya akan pergi dulu, kata Yuan Liang sambil berbalik dan pergi. Su Chen tidak menghentikannya. Dia menyaksikan Yuan Liang pergi. Yuan Liang bergerak perlahan, tetapi setiap langkahnya sangat stabil. Baru setelah dia meninggalkan biro asal, perasaannya seolah-olah seseorang memiliki pisau di punggungnya menghilang. Yuan Liang menghela nafas panjang dan menyeka keringat di dahinya. Dia melirik ke belakang dengan cepat sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Di dalam aula utama biro asal. Setelah Yuan Liang pergi, Su Chen berkata, masalahnya telah diselesaikan. Karena tidak ada yang keberatan, semua orang bisa pergi. Setelah diampuni, semua orang pergi dengan tergesa-gesa. Segera, tidak ada yang tersisa di aula utama. Su Chen berkata, baiklah, kamu bisa keluar sekarang. 5 pelayan bayangan perlahan menghilang ketampilan. Siap Master. Gui Dasan berkata, Yuan Liang sepertinya telah mendeteksi keberadaan kita. Ya, dia mungkin memiliki semacam teknik penginderaan bahaya, kata Su Chen.
Sepertinya aku perlu menemukan skill yang bisa membantumu menyembunyikan niat membunuhmu di masa depan. Mereka berlima sangat gembira. Terima kasih banyak, Master. Meskipun mereka telah kehilangan banyak kebebasan dengan mengikuti Su Chen, mereka dapat mengalami dunia luar yang jauh lebih luas. Mereka telah membuat kemajuan luar biasa dalam kekuatan mereka, apalagi dalam semua aspek lainnya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa orang-orang ini sepenuhnya setia. Sikap sinis yang telah diberikan oleh bandit selama bertahun-tahun tidak akan mudah diubah. Namun, selama Su Chen masih bisa mengendalikan mereka, dia tidak khawatir mereka akan memberontak. Situasinya sudah teratasi. Anda semua dapat kembali dan berkultivasi. Beritahu Chang Er untuk mengawasi Yuan Liang. Jika tidak ada niat membunuh, dia seharusnya tidak ditemukan oleh Yuan Liang. Benar, cari orang lain untuk pergi ke kediaman Tuan Kota. Katakan padanya. Su Chen berhenti sejenak, lalu berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Biro Asal akan menggunakan nama An. Bab 26. Di dalam kediaman Tuan Kota. Mulai hari ini dan seterusnya, Biro Asal akan menggunakan nama An. Hahaha, bagus sekali. An Siyuan tertawa sambil mengusap kepalanya yang botak. Kemudian, dia berdiri dengan penuh semangat dan berkata, Liu Wuya dari Biro Asal berkolusi dengan 10 klan bangsawan garis darah, mengubah Biro Asal yang sangat baik menjadi tempat tanpa hukum. Sekarang Su Chen telah membunuh Liu Wuya dan membersihkan tempat itu, Biro Asal menjadi milik kita sekarang. Dia menangani masalah itu dengan cemerlang. Sarjana di belakang An Siyuan berbicara. Tuan Kota benar, Su Chen menangani masalah itu dengan cemerlang. Namun, seluruh cobaan ini belum berakhir. Maksudmu, sebagai pelaksana pengetahuan, Su Chen saat ini adalah penjabat komandan Biro Asal. Ini bagus untuk jangka pendek, tetapi situasinya mungkin berubah dalam jangka panjang. Karena itu, kita masih perlu segera memberinya gelar resmi. Ya, Yi Yang, kamu benar sekali. Saya akan memberitahu atasan dan mengusulkan kepada mereka gagasan untuk mempromosikan Su Chen. Sekarang dia menyinggung klan Long, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi. Su Chen dapat mengelabui klan Long sekali, tapi dia tidak bisa melakukannya selamanya, dan dia pasti tidak akan bisa memusnahkan mereka hanya dengan merencanakannya sendiri. An Siyuan mengangguk. Aku tahu. Dia hanya mengatakan bahwa Biro Asal akan menggunakan nama An untuk melibatkanku. Hehe. Dia memberikan kontribusi yang sangat besar dan juga menunjukkan bahwa dia dengan tegas berada di pihak saya. Jika saya tidak membantunya, siapa yang ingin mengikuti saya di masa depan? Oke, beri dia 2 resimen pengawal berjubah darah. Ya, pengawal berjubah darah adalah sekelompok penjaga elit yang dilatih sendiri oleh An Siyuan. Jumlah mereka sedikit, tetapi setiap prajurit adalah kultivator alam penarik ki lapisan tinggi, dan setiap pemimpin resimen adalah kultivator alam mendidih darah. Meskipun kekuatan mereka rata-rata, kerja sama tim mereka sempurna, dan mereka memiliki keahlian khusus serta obat-obatan yang dapat mengaktifkan potensi tersembunyi mereka. Jika mereka menggunakan ini sekaligus, 10 pengawal berjubah darah bisa melawan ahli alam pembuka yang hingga terhenti. Mereka adalah pengawal yang sangat baik. An Siyuan memberi Su Chen 2 resimen pengawal berjubah darah adalah demonstrasi yang jelas tentang betapa pentingnya dia menempatkan Su Chen. Dia ingin melindungi Su Chen sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia memastikan kendalinya atas Biro Asal, ini akan mengurus 2 burung dengan 1 batu. Juga, dana yang sebelumnya merapat dari Biro Asal dapat dikembalikan, kata An Siyuan. Sebagai Tuan Kota, An Siyuan memiliki wewenang yang cukup besar, bahkan atas keuangan. Karena Biro Asal sebelumnya tidak selaras dengan An Siyuan telah menghentikan dana untuk Biro Asal. Dalam beberapa tahun terakhir, Biro Asal telah sepenuhnya didanai oleh 10 klan bangsawan garis darah. Meskipun ini menempatkan Liu Wuya dalam posisi yang sulit, itu membuat banyak orang yang bekerja di Biro Asal tidak mau mendengarkan perintah An Siyuan. Jika Anda tidak membantu mereka menaruh makanan di atas meja, mengapa haruskah mereka mendengarkanmu? Sekarang setelah Su Chen secara paksa mengambil alih Biro Asal, An Siyuan segera mengeluarkan dana itu. Mereka akan membantu Su Chen secara pribadi, dan mereka juga dapat membantu memengaruhi opini publik. Lagi pula, mengandalkan kekuatan untuk mengendalikan Biro Asal hanya akan bertahan untuk sementara waktu, kontrol jangka panjang membutuhkan taktik perdamaian. Tentu saja, mereka tidak akan dapat berbagi manfaat yang diberikan oleh 10 klan bangsawan garis keturunan besar lagi. Akhirnya, beritahu petugas Su bahwa kita akan mengadakan pesta besok. Saya perlu memberi selamat kepada Su Chen. Ya, Tuan Kota, kamu R. Long Qingjing melolong dengan menyedihkan saat dia menatap putranya, berbaring di tempat tidur.
Long Xiaoyou berbaring di tempat tidur, tidak sadarkan diri, wajahnya ternoda ki hitam. Yang paling menakutkan dari semuanya, ki hitam itu berkumpul di wajah Long Xiaoyou dan kadang-kadang bahkan mengambil bentuk yang berbeda. Kadang-kadang, itu adalah monster ganas, sementara di lain waktu itu berbentuk medan perang yang berlumuran darah. Seolah-olah seseorang sedang mementaskan lakon di tubuhnya yang hanya bisa dilihat, tidak bisa disentuh. Dia sudah seperti ini sejak dia diselamatkan dari asap hitam. Tidak peduli apa yang dipikirkan Long Qingjiang, dia tidak memiliki cara untuk membersihkan ki hitam aneh dari tubuh Long Xiaoyou, dan Long Xiaoyou tidak pernah sadar kembali. Dokter di sampingnya melihat dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya bisa menyalahkan ketidakmampuan saya. Saya belum pernah melihat penyakit seperti ini sebelumnya. Dokter Jiang, Anda adalah dokter terbaik di seluruh kota Clear River. Tolong, pikirkan sesuatu. Long Qingjiang berkata dengan cemas. Dokter Jiang itu masih menggelengkan kepalanya. Saya minta maaf. Saya belum pernah melihat penyakit seperti ini, jadi bagaimana saya bisa memikirkan sesuatu? Long Clan Patriarch, lebih baik kau bertanya pada seseorang yang lebih berbakat. Saat dia berbicara, dia mulai mengemasi barang-barangnya. Long Qingjiang menjadi gelisah. Dokter Jiang, Anda adalah dokter terbaik di seluruh Clear River City. Jika Anda tidak bisa melakukannya, siapa lagi yang bisa? Dokter Jiang itu berkata dengan agak tidak sabar, tidak ada gunanya memberitahuku. Anda melihatnya sendiri, ini bukan penyakit, tapi efek dari beberapa origin skill yang aneh. Ada banyak jurus aneh dari semua jenis di luar sana, dan sebagian besar dari mereka tidak dapat diobati dengan obat. Kemungkinan besar, ini semacam kutukan aneh. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda. Anda lebih baik mencari orang yang membuat kutukan ini sejak awal. Saat dia berbicara, dia mengambil kotak obatnya dan pergi. Long Qingjiang tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan ruangan dan pergi ke halaman utama. Pelayan. Kepala keluarga, Sang Maoyuan bergegas mendekat. Kumpulkan semua penjaga, tamu, dan pelayan, dan pergilah ke kediaman Su. Aku harus memusnahkan Su Chen hari ini. Kata Long Qingjiang, ekspresinya kental dengan niat membunuh. Aku khawatir itu tidak mungkin lagi. Sang Maoyuan menundukkan kepalanya. Apa katamu? Sang Maoyuan menjawab, saya baru saja menerima kabar bahwa Su Chen tidak pergi ke kediaman Su setelah pergi, tetapi ke biro asal. Biro asal. Long Qingjiang membeku saat dia menyadari sesuatu dan berteriak, tidak bagus. Mungkinkah dia? Ya, dia mengumpulkan semua sarjana asal Qi dan seniman bela diri dengan berpura-pura menggunakan otoritas Liu Wuya. Dengan membagi dan menaklukkan, dia membunuh Jiang Huali, Liu Tong, dan yang lainnya. Kemudian, dia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat Yuan Liang tunduk, dan Yuan Liang bahkan secara terbuka mengumumkan bahwa dia tidak akan menentang Su Chen mengambil kendali biro asal. Akhirnya, dia apa? Dia mengirim orang untuk memberitahu An Si Yuan bahwa biro asal sekarang atas namanya. Bajingan. Long Qingjiang menyerang dengan keras. Sebuah pohon berusia 100 tahun di dekatnya tumbang ke tanah. Aku akan membunuhnya. Long Qingjiang berteriak dengan marah. Sang Maoyuan tahu bahwa hal lain yang dia katakan hanya akan semakin merangsang Long Qingjiang, tetapi dia hanya bisa mengeraskan dahinya dan terus maju. An Si Yuan segera mengirimnya 2 resimen pengawal berjubah darah dari kediamannya segera setelah dia mengetahuinya. Bang! Long Qingjiang menyerang lagi. Sang Maoyuan terbang ke udara. 2 dari tulangnya telah patah, dan dia roboh ke tanah dalam tumpukan. Long Qingjiang mendidih dengan kebencian, aura berdarah mulai mencambuk seluruh tubuhnya. Jadi maksudmu meskipun aku ingin membunuhnya sekarang, aku tidak akan bisa melakukannya, kan? Pengawal berjubah darah tidak hanya mewakili kekuatan, mereka mewakili prestise pemerintah. Bukan karena Long Qingjiang tidak bisa membunuh Su Chen bersama dengan pengawal berjubah darah, namun, melakukan itu akan mengakibatkan perang terbuka. Konsekuensi dari itu akan sangat parah. Sang Maoyuan menundukkan kepalanya diam-diam. Dia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Keputusan masih harus dibuat oleh Long Qingjiang. Meskipun dia sangat ingin menangkap Su Chen dan membalas dendam untuk putranya, Long Qingjiang sangat jelas betapa sulitnya itu. Dia tetap berpikir keras selama beberapa waktu. Akhirnya, dia hanya bisa berkata, kirim perintah untuk memfokuskan upaya kita menemukan Wei Liancheng. Kita harus menangkap orang ini terlebih dahulu. Tanggung jawab atas masalah ini dengan Yuer mungkin akan berada di pundaknya. Sang Maoyuan menjawab, kami sudah mencarinya, tapi Wei Liancheng ini adalah alam pembukaian. Jika dia mau, dia bahkan bisa melarikan diri dari Clear River City saat ini. Terlalu sulit untuk mencarinya. Niat membunuh mulai melonjak di mata Long Qingjiang lagi. Jadi,
Kamu memberitahuku bahwa kamu juga tidak dapat menemukan Wei Liancheng, kan? Sang Mao Yuan menjawab dengan tergesa-gesa, bukan itu. Dari apa yang terjadi sebelumnya, sepertinya Wei Liancheng membantu Su Chen karena Su Chen memiliki sesuatu yang diinginkannya. Sebelum dia mendapatkannya, dia tidak ingin Su Chen mati. Long Qingjiang berhenti. Maksudmu, Wei Liancheng pasti akan pergi dan mencari Su Chen untuk meminta barang itu. Selama kita mengawasi Su Chen, kita akan bisa menemukan Wei Liancheng. Sangat bagus. Pergi dan urus itu. Jangan kecewakan aku kali ini. Bab 27. Selamat. Pada malam itu, suara perayaan tak henti-hentinya terdengar dari kediaman Tuan Kota. Berita tentang pergantian kekuasaan biro asal yang tiba-tiba telah menyebar ke seluruh kota Clear River dalam sehari. Pada dasarnya, siapapun dan semua orang yang memiliki semacam kekuatan di Clear River City mendengarnya. Semua orang tahu apa artinya ada perayaan saat ini di kediaman Tuan Kota. Dengan demikian, para tamu undangan datang dengan cepat, memberikan ucapan selamat kepada An Siyuan. Tentu saja, An Siyuan tidak dapat mengatakan bahwa dia telah mengadakan perayaan ini karena biro asal berada di bawah kendalinya lagi, karena itu, dia menggunakan alasan bahwa itu adalah hari ulang tahun selirnya. Gelombang tamu tak henti-hentinya. Tawa dan percakapan yang hiruk-pikuk, serta suara ucapan selamat tanpa henti, bergema di seluruh aula utama. An Siyuan duduk tinggi di kursi kehormatan aula utama. Di sebelah kirinya adalah seorang laki-laki dengan wajah lebar, hidung mancung, sepasang tangan seperti cakar elang, dan ekspresi serius. Namanya Lu Qingguang, kepala kantor distrik dan bawahan An Siyuan yang paling terpercaya dan cakap. Di sebelah kanan An Siyuan adalah Su Chen. Dari posisi ini, terlihat bahwa Su Chen sudah menjadi salah satu tangan kanan An Siyuan. Pelaksana pengetahuan Su sangat berani, seorang diri memberikan sesuatu untuk disesali oleh Lian dan klan Long. Yang terpenting, Anda bahkan berhasil, sungguh, kepahlawanan Anda melebihi usia Anda. An Siyuan tertawa sambil mengangkat cangkirnya ke arah Su Chen. Terima kasih banyak kepada Tuan Kota atas pujiannya. Su Chen mengangkat cangkirnya sebagai balasannya. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, Su Chen tidak hanya akan menghadapi klan Lian dan klan Long, tetapi juga ke-10 klan bangsawan garis keturunan. Tanpa perlindungan Tuan Kota, Su Chen mungkin tidak bisa bertahan. Pertarungan Su Chen sebelumnya hanyalah perselisihan pribadi dengan Lian dan klan Long. 8 klan lainnya tidak akan berpartisipasi. Namun, mengambil alih biro asal dan mengungkapkan kesetiaannya kepada An Siyuan mengubah segalanya. Biro asal bukan hanya milik klan Lian dan klan Long, sebaliknya, itu dikendalikan oleh ke-10 klan bangsawan garis darah. Tindakan Su Chen setara dengan menyinggung ke-10 klan sekaligus. Ini adalah harga dari menyatakan perang secara terbuka. Sambil mendapatkan dukungan dari An Siyuan, dia juga membuat lebih banyak musuh. Pelaksana pengetahuan Su. Saat ini, sementara semua orang masih bercakap-cakap dengan gembira, Lu Qingguang berkata, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Kapten Lu, tolong bicara. Selama pertempuran di pavilion 10 km, pelaksana pengetahuan Su membunuh Liu Wuya, lalu melarikan diri dari tangan Long Qingjiang, menciptakan keajaiban. Tentu saja, keajaiban ini adalah karena tidak dapat dipahami dan tidak logis. Maafkan saya karena terlalu berani, tetapi dapatkah pelaksana pengetahuan Su menjelaskan kepada saya dengan tepat bagaimana Anda melakukannya? Su Chen berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baik, lebih baik terbuka tentang beberapa hal, tidak ada gunanya menyembunyikan masalah ini. Mungkin lebih baik memulai dari apa yang terjadi dengan kediaman lama klan Li. Su Chen mulai dari saat dia mendengar tentang hal-hal aneh yang terjadi di kediaman klan Li saat masih di Institut Naga Tersembunyi. Setelah saya mendengarnya, saya ingin menyelidiki masalah ini lebih dekat, jadi saya mengirim seseorang untuk membeli tempat tinggal itu. Tapi aku tidak mengharapkan seseorang untuk melawanku untuk itu. Duduk di aula utama, Su Chen mulai menjelaskan dengan tepat apa yang telah terjadi. Meskipun ada banyak orang di aula utama, Su Chen dengan hati-hati mengontrol volume suaranya agar tidak menyebar. Hanya An Siyuan, Lu Qingguang, dan Sarjana Dai Yang, yang duduk di bawahnya dan jelas merupakan kepercayaan otak An Siyuan, yang dapat mendengarnya. Setelah mendengar analisis situasi Su Chen, Lu Qingguang tidak bisa tidak memujinya, pikiran Pangeran Su sangat rumit. Saya sangat mengagumi itu. Tapi siapa sebenarnya Lian Weicheng? Dan bagaimana hubungannya dengan masalah yang melibatkan kediaman klan Li? An Siyuan berkata dengan bingung. Su Chen menggelengkan kepalanya. Itu, aku tidak yakin. Tapi jika dia menginginkan balok logam itu, cepat atau lambat dia harus datang mencariku. Kita akan tahu kapan waktunya tiba. Itu benar, An Siyuan mengangguk.
Masalahnya tidak terlalu berhubungan dengannya, jadi dia tidak terus mendesak untuk informasi lebih lanjut. Tuan rumah dan tamunya terus mengobrol dengan riang. Setelah 3 cangkir anggur, Su Chen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Namun kali ini, dia tidak pergi sendiri. Selain pengawal berjubah darah, Su Chen ditemani oleh 3 sarjana Qi asal biro asal dan hampir 20 seniman bela diri. Orang bisa mengatakan bahwa Su Chen pasti tidak kekurangan tenaga lagi. Setelah perherbalan berakhir, Lu Qingguang tidak pergi. Dia ditahan oleh An Siyuan, dan mereka pergi ke halaman belakang untuk minum teh. An Siyuan memegang cangkir teh di tangannya saat dia berdiri di depan kisi bunganya, mengatur ulang bunga tanpa tujuan dengan ujung jarinya saat dia berkata, "Qingguang, apa pendapatmu tentang pelaksana pengetahuan Su?" Lu Qingguang berpikir sejenak, lalu menjawab, "Berdasarkan apa yang sudah kita ketahui, Long Xiaoyou terkena kutukan aneh selama pertempuran di pavilion 10 km dan tetap tidak sadarkan diri sampai sekarang. Dia bisa mati kapan saja. Dari sudut pandang ini, Su Chen seharusnya bukan salah satu dari orang-orang mereka." Seorang Siyuan tertawa, "Haha, kamu terlalu banyak berpikir. Saya tidak pernah bertanya-tanya apakah itu masalahnya. Klan-klan jelek itu hampir tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menjangkau institut naga tersembunyi. Tapi tidakkah menurutmu pelaksana pengetahuan Su terus terang sampai-sampai mengejutkan? Tuan kota berarti, jelas bahwa Wei Liancheng bukanlah karakter yang sederhana, dan balok logam itu bukanlah barang yang sederhana." Orang lain mungkin akan dengan santai menjawab dengan beberapa kalimat ketika dihadapkan dengan pertanyaan yang Anda ajukan kepadanya. Namun sebaliknya, dia dengan jelas menarikkan apa yang terjadi dari awal hingga akhir. "Benar, Dai Yang, kamu tahu skill pendeteksi kebohongan. Apakah dia berbohong ketika menceritakan semua itu kepada kita?" Sarjana Dai Yang menjawab, "Sama sekali tidak. Setiap kalimatnya benar." Melihat sangat tulus dan jujur, An Siyuan memberi isyarat. Lu Qingguang bingung. Bukankah itu hal yang bagus? Mengapa Tuan Kota mengatakannya seperti itu? An Siyuan terkekeh, kejujuran adalah kebajikan yang tidak dimiliki semua orang. Biasanya, itu hanya terwujud dalam orang yang berpikiran sederhana dan jujur. "Qingguang, menurutmu apakah Su Chen adalah orang seperti itu?" Lu Qingguang menjawab, "Seseorang yang bahkan dapat memasukkan seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya ke dalam rencana mereka dan merencanakan sesuatu langkah demi langkah dengan sangat cermat. Tentu saja tidak, akan jauh lebih akurat untuk menarikannya sebagai orang yang cerdas dan cerdik." Itu benar, jari-jari An Siyuan mulai menipis lebih cepat. Tidakkah menurutmu aneh bagi seseorang yang mampu memaksa klan Long ke dalam situasi seperti ini hanya dengan menyusun strategi untuk tiba-tiba menjadi begitu terbuka? Mungkinkah dia memandang kita sebagai pendukung dan ingin mendapatkan kepercayaan kita untuk membangun hubungan? Tidak, An Siyuan menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak mengerti orang-orang seperti dia. Seseorang seperti Su Chen pasti tidak akan mengandalkan pertanyaan kami untuk menjalin hubungan. Jika saya mempertanyakan kesetiaannya, dia akan memikirkan cara untuk memenggal kepala Long Qingjiang dan memberikannya kepada saya untuk membenarkan dirinya alih-alih terbuka kepada saya." Kemana perginya sikap sembrono dan langsung dari sebelumnya ketika dia membuat analisis ini? Lu Qingguang tidak terkejut dengan ini. "Kalau begitu, Tuan, maksudmu?" An Siyuan menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tapi aku punya firasat bahwa Wei Liancheng tidak sederhana. Dan Su Chen mungkin memiliki kesadaran tentang latar belakang orang ini, mungkin dia bahkan merasa khawatir. Inilah mengapa dia mengambil inisiatif untuk memberitahu kita tentang masalah ini mengenai Wei Liancheng. Mungkin karena dia ingin menyelidiki atau bahkan berurusan dengan orang ini untuknya." Lu Qingguang tertegun. "Su Chen tidak menyerangku sebagai orang yang gelisah. Jika dia bahkan tidak takut dengan 10 klan bangsawan garis keturunan yang hebat, bagaimana mungkin dia, mungkinkah? Ya, ketakutannya terhadap Wei Liancheng mungkin bahkan lebih tinggi daripada ketakutannya terhadap 10 klan bangsawan garis darah," kata An Siyuan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a